Disebut Amerika Serikat dan Israel kekuatan militernya sudah menurun drastis. Iran justru menunjukkan serangan rudal terbaru yang menyasar sejumlah kota di Israel dan Kuwait. Pasokan energi di sejumlah negara mulai terdampak perang. Pemerintah Filipina darurat energi nasional akibat terdampak perang. Sementara antrean BBM terlihat di sejumlah negara lain seperti India. Jelang menghadapi FIFA Series, pemain belakang timnas Indonesia, Jay Itzes, memuji pendekatan pelatih timnas baru, John Hartman. Disiarkan langsung dari studio Orange Kompas TV Palmerah, Jakarta. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrin. Dan saya Dipo Nurbahagia. Langsung saja kita mulai Kompas Petang, saudara, dengan informasi pertama. Diduga hilang kendali saat melaju kencang, sebuah mobil listrik masuk ke dalam kolam di bundaran Hotel Indonesia setelah menerobos beton pembatas jalan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pengemudi berhasil dievakuasi keluar dari dalam mobil. Peristiwa mobil listrik tercebur ke dalam kolam bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat, terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula ketika mobil listrik bernomor polisi B1276UNT melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di bundaran Hotel Indonesia, mobil tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Selanjutnya mobil listrik dan pengemudinya dibawa ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobil apa bang? Mobil listrik bang. Ada penumpangnya bang? Penumpangnya nggak ada bang. Berarti hanya supirnya sendiri bang? Sendiri bang. Saudara, sudah 4 minggu berperang, Iran tak mengendurkan serangan ke Israel dan juga fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Press TV kembali merilis serangan Garda Revolusi terbaru. Dalam gelombang serangan ke-80 ini, Iran menyebut serangan diarahkan ke pos militer di utara wilayah pendudukan Israel. Angkatan Udara Iran menyebut serangan ini juga bagian dukungan untuk milisi Hizbullah yang tengah berperang dengan Israel di Lebanon.
Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman video peluncuran rudal yang diarahkan ke sejumlah target di Israel. Rudal Iran memicu sirene serangan udara di kota terbesar Israel, Tel Aviv. Serangan ini juga menyasar pangkalan-pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk seperti Kuwait, Yordania, dan Bahrain. Garda Revolusi Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut telah dihantam oleh sistem rudal berpemandu presisi berbahan bakar cair dan padat, serta rentetan drone serbu. Selasa malam waktu setempat, rudal Iran yang masuk ke langit Yerusalem membuat sirene peringatan di kota itu kembali berbunyi. Rudal-rudal Iran yang menyasar Israel mematahkan klaim Amerika Serikat yang menyebut kekuatan rudal Iran telah berkurang signifikan. Sementara pada Rabu dini hari tadi, rudal-rudal Iran terlihat dari tepi barat Palestina berjatuhan di sejumlah wilayah Israel. Sistem pertahanan udara Israel berusaha menghalau serangan rudal Iran. Pasca serangan Rabu dini hari tadi, tentara Israel mengeluarkan pernyataan telah mengidentifikasi lokasi peluncuran rudal dari Iran menuju ke wilayahnya. Salah satu kota di Israel yang terkena rudal Iran di timur Tel Aviv, rudal klaster Iran ini merusak beberapa bangunan di kota tersebut. Petugas tanggap darurat bekerja di lokasi kejadian, di mana kendaraan rusak dan puing-puing berserakan di area tersebut. Otoritas Israel menyebut setidaknya 9 orang terluka dalam serangan ini. Tak hanya menyasar Israel, rudal Iran juga menyasar fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait. Sirine peringatan sempat terdengar pada Selasa malam di seluruh kota. Jaringan listrik yang terkena pecahan peluru sistem pertahanan Kuwait berdampak pada pemadaman listrik selama beberapa jam. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel mengancam akan menguasai wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani. Sebelumnya militer Israel menghancurkan jembatan di atas sungai tersebut. Ini menjadi pertama kalinya pejabat tinggi Israel secara gamblang menyebut rencana pengambil alihan wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Israel mengungkapkan rencana pembentukan zona penyangga demi memperkuat pertahanan negaranya. Sungai Litani merupakan wilayah strategis di Lebanon. Kawasan ini menjadi titik sensitif dalam konflik kedua negara.
Rudal Israel menyerang Lebanon, kepulan asap besar membumbung di atas daerah perkotaan. Menurut militer Israel, serangan tersebut merupakan bagian dari operasi berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Konfrontasi semakin meluas setelah Hizbullah melancarkan serangan terhadap Israel yang mereka sebut sebagai pembalasan atas pembunuhan Khamenei dan operasi Israel di Lebanon. Sebuah proyektil menghantam kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, Iran. Ini adalah serangan kedua terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Iran sejak serangan militer Amerika Serikat Israel dimulai pada 28 Februari 2026. Pihak berwenang Iran mengatakan tidak ada kerusakan pada pembangkit nuklir itu sendiri maupun cedera pada staf dan kondisi pembangkit tetap normal. Ledakan juga terdengar di kota Yazd di Iran Tengah dan kota Shiraz di selatan. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan terhadap sasaran militer di Iran pada Selasa waktu setempat. Dalam sebuah postingan di media sosial X, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 9.000 sasaran militer di dalam wilayah Iran yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur rezim Iran. Reuters tidak dapat memverifikasi lokasi dan tanggal rekaman tersebut. Selain itu, tidak ditemukan versi video yang diunggah secara daring sebelum 24 Maret. Sementara negara tetangga Indonesia, Filipina mengumumkan darurat energi nasional akibat terdampak perang. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyebut ancaman mendesak terhadap pasokan energi negara tersebut. Marcos mengatakan telah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi dan juga ketersediaan bahan bakar. Filipina mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya dari Timur Tengah. Negara ini telah berupaya keras untuk mengatasi kenaikan harga yang dipicu perang AS Israel terhadap Iran. Saudara, arus balik di jalur Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat sejak Rabu siang terpantau padat. Kendaraan pemudik yang didominasi roda 2 memenuhi ruas Pantura hingga ke trotoar. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, kini tiba saatnya kami sampaikan informasi arus balik Lebaran. Kondisi arus balik di jalur Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat sejak Rabu siang terpantau padat. Kendaraan pemudik yang didominasi motor memenuhi ruas Pantura hingga ke trotoar. Pemotor harus mengantre hingga lebih dari 500 meter. Kepadatan terjadi di Simpang Pemuda yang merupakan persimpangan cukup besar di Kota Cirebon. Titik ini juga menjadi pusat perhatian pengamanan polisi dalam mengatur arus kendaraan pemudik dan warga lokal. Dinas Perhubungan Kota Cirebon mencatat lebih dari 40.000 kendaraan arah Jawa Tengah menuju Jakarta sudah melintas. Sementara kendaraan arus balik Lebaran di jalur arteri Selatan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat macet. Kendaraan menuju Tasikmalaya, Bandung sempat tidak bergerak mulai dari Gentong bawah hingga perbatasan Tasikmalaya, Garut. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Tasikmalaya Kota beberapa kali melakukan rekayasa lalu lintas one way, namun kemacetan tidak bisa dikendalikan. Kemacetan di jalur Gentong ini dipicu penyempitan lajur ketika memasuki Gentong bawah serta adanya jalur Gentong letter U atau Gentong atas.
Faktor kemacetan lainnya di jalur Gentong adalah banyaknya kendaraan yang tidak kuat menanjak. Sementara itu arus lalu lintas di jalur arteri Jalan Ahmad Yani dan juga Ahmad Nasution Kota Bandung terpantau ramai namun tetap lancar. Jalan Ahmad Nasution menjadi salah satu gerbang masuk Kota Bandung terlihat dipadati kendaraan pribadi maupun motor. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan namun arus lalu lintas lancar. Kendaraan yang melintasi jalur ini didominasi pemudik yang mulai kembali dari kampung halaman serta masih adanya pemudik lokal. Kita langsung pantau situasi arus balik lebaran sore ini dari sejumlah titik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Yanuar Ruslim serta pilot drone Bodia Vimala, dan di Bandung sudah ada Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar. Saya mau ke Tasikmalaya terlebih dahulu. Bene, gambarkan kepada kami bagaimana kepadatan lalu lintas di sana. Apakah sudah bisa terurai sore ini? Ya, Medov dan juga saudara, selamat sore. Memang untuk pantauan kondisi arus lalu lintas di kota Tasik sendiri, terutama di tempat saya mengabarkan di Bundaran Mangkubumi Kota Tasik, ini kondisinya masih ramai lancar meskipun memang kita ketahui ini diprediksi puncak arus balik diprediksi pada tanggal 24 kemarin dan juga 25 hari ini. Namun dari pantauan kami, kendaraan-kendaraan pribadi seperti mobil roda 4 dan juga kendaraan roda 2 ini masih ke arah Bandung melalui jalur arteri Jalan Raya Ciawi. Meskipun kita ketahui di Bundaran Mangkubumi Kota Tasik sendiri juga ada jalur alternatif melalui Singaparna dan melanjutkan ke Garut hingga akhirnya bisa meneruskan ke arah Bandung. Nah, memang untuk sejauh ini dari data yang kami peroleh dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung sudah tercatat 12.000 kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2. Sementara untuk ke arah sebaliknya dari arah Bandung ke arah Tasik ini sudah tercatat 10 ribuan kendaraan yang melintas selama hari ini sampai dengan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita ketahui Medov dan juga saudara, memang jalur di Tasik ini merupakan salah satu jalur utama yang bisa dilalui para pengendara di jalur selatan untuk mengarah dari arah Ciamis menuju ke arah kota Bandung. Begitu, Medov. Oke, dari Tasikmalaya kita bergeser ke Bandung. Begitu ya, kita ke Bandung, sudah ada Mita Handayani di sana. Mita, bagaimana arus balik lebaran di kota Bandung? Apakah sudah banyak nih yang mulai meninggalkan kota Bandung sore hari ini? Ya, benar sekali, Maidov. Ini untuk di Terminal Cicahem sudah banyak sekali para pemudik yang akan kembali ke tempat perantauan mereka. Saat ini saya sedang berada di Terminal Cicahem. Untuk Terminal Cicahem sendiri, ini melayani perjalanan antar kota dan antar provinsi. Nah, kalau misalnya di dalam Provinsi Jawa Barat sendiri, ini melayaninya ke Tasikmalaya, lalu ke Pangandaran, seperti itu diantaranya. Namun apabila keluar provinsi lain seperti Jawa Tengah, ini paling favorit, paling banyak yang melakukan perjalanan atau balik ke daerah Semarang dan juga Yogyakarta. Sedangkan untuk ke Jawa Timur paling banyak favoritnya ke daerah kota Surabaya seperti itu, Maidov. Dan tidak hanya untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan untuk di Terminal Cicahem ini juga melayani perjalanan hingga ke Pulau Bali. Maidov dan juga saudara, berdasarkan data yang kami terima dan kami tadi juga sempat mengobrol dengan beberapa PO yang ada di Terminal Cicahem. Ini untuk kedatangan sendiri ada peningkatan 25% dibandingkan hari biasanya. Sedangkan untuk keberangkatan atau yang akan kembali ke tempat perantauan mereka, ini peningkatannya 75% dibandingkan hari-hari biasa. Jadi memang masih lebih banyak yang akan melakukan balik seperti itu ke arah tempat perantauan mereka. Dan data dari Terminal Cicahem sendiri, menurut Kepala Terminal Cicahem, ini untuk data H-7 sampai dengan H+2 Lebaran, ini ada sebanyak 1.167 bis yang datang ke Terminal Cicahem
dan membawa 9.779 penumpang. Sedangkan untuk keberangkatan dari H-7 sampai dengan H+2 ini ada sebanyak 1.169 bis yang berangkat dari Terminal Cicahem dengan mengangkut 25.279 penumpang. Jadi memang ini diprediksi juga oleh Kepala Terminal Cicahem bahwa nanti untuk puncak arus baliknya dari Terminal Cicahem ini akan berlangsung di tanggal 28 dan 29 Maret ini, mengingat memang nanti Senin depannya anak-anak sudah mulai sekolah. Dan Maidov, tidak hanya keramaian yang ada di Terminal Cicahem, tadi kami juga sempat memantau di Jalan Arteri Jalan Ahmad Nasution. Ini merupakan salah satu pusat atau salah satu gerbang masuk ke Kota Bandung dari arah timur. Apabila dari arah timur ini dari daerah Sumedang, lalu dari daerah Cirebon seperti itu. Tadi kondisinya ramai lancar, dan untuk Jalan Ahmad Nasution sendiri juga merupakan gerbang masuk dari daerah arah selatan, dan ini misalnya dari daerah Tasikmalaya, lalu dari Garut, dan bukan hanya dari dalam provinsi saja, namun memang dari arah selatan ini, dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur juga nanti masuknya melalui Jalan Ahmad Nasution. Tadi kondisinya ini terpantau ramai lancar, bahkan tidak terlihat adanya kemacetan, karena memang untuk kemacetan sendiri atau kepadatan sendiri lebih banyak kemarin di saat hari ini beberapa kantor sudah banyak yang masuk kerja seperti itu, Maidov. Baik, terima kasih Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar dan dari Bandung, dan sebelumnya di Tasikmalaya ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Yanuar Ruslim. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi jelang menghadapi FIFA Series. Pemain belakang timnas JITSES memuji pendekatan pelatih timnas baru John Hartman. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, pelatih timnas John Hartman menyebut waktu persiapan yang singkat menjadi tantangan utama menjelang laga melawan St. Kitts and Nevis pada FIFA Series 2026. Jeda 2 hari membuat tim pelatih harus bekerja cepat, terutama dalam mematangkan aspek taktik dan strategi. Hartman mengaku terus berkomunikasi dengan para pemain terutama senior jauh sebelum pemusatan latihan dimulai. Bahkan materi taktik telah diberikan lebih awal agar para pemain bisa langsung bekerja saat bergabung. Meski demikian, Hartman memasang target menang melawan St. Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat nanti. A 2-day window, it's tight. We have to work tactically very quickly. We've met the leadership group many times before coming here today. Players are receiving information before they come into camp about the systems, the tactics. Before we come to training, we're in the basketball hall at GBK working through our tactics and strategies. So when the players come here, they work. They work for you, they work for the fans. They know it's not a holiday, it's not a vacation. Pemain belakang timnas yang selama ini memegang ban kapten JITSES mengungkapkan optimismenya terhadap kepemimpinan pelatih baru John Hartman. JITSES dalam wawancara yang diunggah di situs video dan akun Instagram Sassuolo mengatakan Hartman pelatih yang punya pengalaman dan memiliki pendekatan yang bagus ke pemain. Well, we have a new coach now, John Hartman. I'm really optimistic. I spoke to him already a couple of times. He's been in Europe. He's been to Italy. He came to see me here. And I was really optimistic. I was really happy how he approached
the national team, and I think he had a lot of good things to say, a lot of good ideas, and I'm just looking forward to working with him and the new staff. FIFA Series 2026 diikuti 4 negara berdasarkan data ranking FIFA terbaru per 23 Maret 2026. Bulgaria menjadi tim dengan peringkat tertinggi di antara peserta. Mereka berada di peringkat 87 dunia. Timnas Bulgaria berpengalaman menghadapi tim-tim kuat seperti Italia, Turki, dan Serbia dalam kualifikasi turnamen besar, khususnya di Eropa. Sementara Indonesia ada di peringkat 121. Kepulauan Solomon berada di peringkat ke-152, sementara Saint Kitts and Nevis menjadi tim dengan ranking terendah yakni di posisi ke-154. Pelatih Timnas John Herdman sudah memilih 24 pemain untuk tampil di ajang FIFA Series 2026 di bawah mistar gawang. Ada 4 pemain, 2 diantaranya adalah Emil Audero dan juga Marten Pas. Di belakang ada sang kapten Jay Itses, kemudian ada Kevin Dix dan Elkan Bagot yang kembali memperkuat skuad Garuda. Sementara di lini tengah ada beberapa pemain yang jadi langganan timnas seperti Calvin Verdong, Ivar Jenner dan juga Jordi Amat. Sementara di depan ada 6 pemain, diantaranya adalah Ole Romeni dan juga Ragnar Oratmangun. Lalu bagaimana peluang skuad Garuda meraih poin maksimal di ajang FIFA Series? Apakah ini bisa jadi ujian pertama bagi pelatih timnas yang baru John Herdman? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat petang dengan Maidop. Selamat petang, Maidop. Oh ini jadi menarik ya. Kita pemanasan dulu nih. Ini jadi debut dari John Herdman bersama skuad Garuda. Taktik apa yang kemudian kira-kira bakal diterapkan? Apa yang akan dia manfaatkan dari ajang ini? Iya, pertama-tama saya pikir ini uji coba yang cukup ramah bagi timnas Indonesia ya. Karena uji coba ini pertandingan perdana bagi Herdman itu menghadapi lawan yang secara kualitas sedikit di bawah kita. Peringkat kita cukup jauh di atas Saint Kitts and Nevis. Kemudian yang kedua juga Coach Herdman juga sudah pernah melihat dan bermain menghadapi timnas Saint Kitts and Nevis ketika dia masih pegang Kanada. Yang ketiga, Coach Herdman juga tidak melakukan perubahan besar dari segi materi pemain. Bisa dibilang 90% skuad yang sekarang ini adalah skuad yang sebelumnya juga merupakan pemain-pemain yang bisa dipanggil oleh timnas. Bahkan memang ada beberapa nama yang sebelumnya sempat menghilang kembali seperti Elkan Bagot gitu ya. Jadi tidak ada kejutan dari segi skuad pemain yang dipanggil, sehingga mungkin publik tidak boleh terlalu berharap di pertandingan perdana ini ada kejutan. Justru menurut saya yang ingin dicapai oleh Coach Herdman adalah konsistensi. Bagaimana mempertahankan performa timnas yang sudah cukup bagus di kualifikasi Piala Dunia, itu bisa dipertahankan di pertandingan FIFA Series ini. Jadi memang ini pertandingan perdana bagi pelatih selalu tidak mudah ya, karena itu Coach Herdman seperti hanya orang Inggris berpikirnya itu pragmatis, konservatif. Oke, dari 41 pemain yang dipanggil ini sepertinya nama-namanya juga sempat Anda bilang kalau yang diturunkan bakal tidak jauh dari nama-nama yang sudah diturunkan sebelumnya. Herdman juga menyebut hanya punya waktu 2 hari. Bisakah kemudian mengoptimalkan para pemainnya, Bungkus? Iya, karena memang problem tim nasional itu di mana-mana, kapanpun selalu soal waktu. Pelatih itu tidak punya kesempatan yang mewah untuk berkumpul dengan pemain. Jadi pelatih harus cepat. Karena pelatih harus cepat menyatukan pemain, harus cepat menerjemahkan visi bermainnya, game plan-nya. Makanya dia tidak ambil risiko, dia mempertahankan skuad yang sudah ada. Jadi apa yang dilakukan oleh Herdman ini adalah sesuatu yang menurut saya masih bisa dipahami, karena memang ini pertandingan perdana di mana waktu yang dia miliki sebentar, dan dia mencoba menjaga konsistensi performa timnas yang sudah terbangun dengan baik. Kemudian yang kedua, dia juga saya pikir mencoba untuk memberi impresi yang positif. Pertandingan perdana ini dia coba membuat pertandingan menjadi bagus hasilnya, penampilan timnas juga bagus, dengan demikian dukungan publik terhadap timnas itu bisa kembali diperkuat ya, karena sesudah kita gagal di Piala Dunia memang ada sedikit penurunan kekecewaan di kalangan supporter. Dengan hasil yang bagus di FIFA Series, saya pikir Herdman berharap publik kembali berada sepenuhnya di belakang timnas, dan hasil yang positif adalah salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan itu.
Oke, Jay Itzes ada catatan mendapatkan sanksi ketika melawan Juventus, apakah kemudian bisa diturunkan, bisa dimainkan? Saya pikir secara fisik mungkin kita harus menunggu apakah secara fisik JIJS dalam kondisi yang cukup baik ya. Karena dalam pertandingan timnas itu biasanya salah satu problemnya seperti yang sering saya katakan, pemain itu menempuh perjalanan panjang ya untuk bermain untuk timnas. Faktor kebugaran, faktor kesiapan itu kadang-kadang lebih penting daripada daripada reputasi. Kalau dalam kondisi yang baik sih tentu JIJS saya pikir akan menjadi andalan timnas ya, karena dia pemain yang sangat penting di belakang. Siapapun pelatihnya saya pikir semua tahu kualitas JIJS. Mudah-mudahan semua pemain datang ke Jakarta dalam kondisi yang bagus. Tapi yang paling menarik sekarang adalah pemain kita di lini belakang opsinya semakin banyak. Justin Hubner sekarang selalu bermain di Liga Belanda. Elkan Bagot juga sudah ada kembali di dalam tim. Ada Jordi Amat juga yang meskipun di Persija banyak main sebagai gelandang tengah, tapi masih bisa dimainkan juga sebagai pemain belakang. Jadi belakang ini menurut saya termasuk yang paling mewah skuadnya. Ya, okay. Dibanding lini tengah, lini depan paling mewah itu di belakang. Oke, kita bahas soal playmaker nih. Tom Hey kan tidak dipanggil ya. Siapa yang kemudian akan jadi playmaker di tengah? Iya, memang kalau ketidakhadiran Tom ini mungkin salah satu yang paling berat yang dihadapi oleh Coach Hetman ya, karena artinya dia harus mengubah cara main. Karena pemain yang karakter mainnya seperti Tom ini nggak ada. Jadi tidak semua pemain itu ada pemain yang bisa menggantikan dia. Nah, karakter main Tom ini nggak ada. Memang ada Joy Plopesi yang bisa dimainkan sebagai pemain pemain jangkar di lapangan tengah, tapi cara mainnya beda dengan Hetman. Karena itu sangat mungkin lini tengah tidak diisi oleh kombinasi seorang pekerja dan seorang playmaker. Tapi bisa jadi dua-duanya pemain yang berkarakter pekerja, ball winner. Dan itu bisa jadi yang sering saya sampaikan, tipenya adalah Joy Plopesi mungkin bersama Nathan Chuaon yang juga sedang bermain cukup baik, cukup konsisten. Tapi tidak mustahil juga Coach Herman mencoba alternatif lain, pemain-pemain yang mungkin dianggap bisa memberi warna yang berbeda. Toh di timnas sekarang ini juga banyak pemain-pemain yang secara kualitas sudah cukup baik performanya, meskipun mungkin belum di level utama ya. Bisa berduet dengan Jordi Amat, bisa berduet dengan bahkan Beckham Putra, bahkan bisa berduet dengan pemain yang sedikit didorong main lebih ke tengah, pemain yang karakternya sebetulnya lebih ke wing ya. Kita ingat bahwa dulu itu Verdong pernah main juga di lapangan tengah. Mungkin beberapa penonton masih ingat bagaimana Verdong juga pernah dimainkan di lapangan tengah. Jadi pelatih saya pikir sekarang ini punya banyak pilihan, karena materi pemain yang kita punya ini cukup variatif, cukup berimbang materinya, dan bisa saling menggantikan. Kalau Elkan Bagot, koreksi kalau saya salah, kan sudah lama absen begitu ya, lama tidak dipanggil hampir 2 tahun. Kalau bagaimana kemudian peluang dari Elkan Bagot di game ini? Kalau nanti misalnya diturunkan, dimainkan, apakah akan menggeser Rido? Jadi kalau perkiraan saya di pertandingan perdana, Coach Herman ini akan menurunkan skuad dan susunan pemain yang kurang lebih sama dengan pertandingan-pertandingan terakhir di kualifikasi. Jadi di belakang tuh mungkin akan ada nama-nama seperti Rido, Kevin Dix, begitu juga dengan JIJS, kemudian ada Kelvin Verdong. Nah, Elkan Bagot kembali ke tim, tapi tidak otomatis akan langsung jadi starter ya. Mungkin akan bermain sebagai pengganti. Tapi sekali lagi, kita lihat siapa yang siap. Karena ini kan pertandingan pertama di mana pemain banyak yang datang sesudah menempuh perjalanan lebih dari mungkin ada yang sampai 20 jam, ada yang sampai 15 jam, dan itu tentu akan membuat kondisi pemain berbeda-beda. Jadi kita harus beri kepercayaan pelatih untuk melihat kondisi terakhir sebelum pertandingan. Oke, kemudian siapa yang akan mengisi lini depan, pemain depan? Bagaimana juga dengan peluang ketemu Bulgaria, Bungkus? Ya, dengan materi pemain yang dipilih oleh Coach Hetman 24 terakhir ya, terlihat bahwa dia masih percaya kepada nama-nama yang sebelumnya juga sudah menjadi andalan seperti Ole Romeni, kemudian juga Orat Mangun. Sayang Miliano tidak bisa datang karena cedera, tapi jangan lupa di posisi Miliano ini ada banyak pemain yang bisa main di sana. Ada Beckham, ada Sayuri, bahkan mungkin kita juga bisa mendorong pemain lain bermain di posisi dia dengan kualitas yang tidak begitu jauh berbeda ya. Eliano bisa bermain di wing kanan, Eliano ini bisa main di wing kanan, bisa main di wing kiri, bisa bek kanan, bisa bek kiri. Jadi saling mengisinya cukup banyak. Karena itu saya pikir kita tidak akan terlalu banyak melihat perubahan. Kalaupun ada perubahan, itu adalah perubahan untuk melengkapi materi pemain karena ada yang tidak bisa main. Misalnya Tom Haya tadi tidak bisa main, mungkin ada Ivar Jenner. Ivar Jenner bisa berduet dengan Joy Plopesi, atau bisa juga dengan Jordi Amat, atau bisa juga dengan pemain lain, misalnya Verdong atau Beckham. Jadi itu sifatnya hanya menggantikan yang absen. Tapi line up-nya mungkin sebetulnya kerangkanya sama dengan di pertandingan kualifikasi sebelumnya.
Oke, kita tunggu. Ada waktu 2 hari, masih ada 2 hari ya sampai hari Jumat nanti. Kita tunggu nanti laga perdana yang dilatih oleh John Herdman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektif analis sepak bola. Bungkus Neni sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bungkus. Terima kasih. Usai jeda Kompas Petang kembali dengan informasi sudah 4 minggu berperang. Iran tak mengendurkan serangan ke Israel dan juga fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Saudara, sudah 4 minggu berperang, Iran tak mengendurkan serangan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Press TV kembali merilis serangan Garda Revolusi terbaru. Dalam gelombang serangan ke-80 ini, Iran mengatakan serangan diarahkan ke pos militer di utara wilayah pendudukan Israel. Angkatan Udara Iran menyebut serangan ini juga bagian dukungan untuk milisi Hizbullah yang tengah berperang dengan Israel di Lebanon. Salah satu kota di Israel yang terkena rudal Iran di timur Tel Aviv, rudal klaster Iran merusak beberapa bangunan di kota tersebut. Petugas tanggap darurat bekerja di lokasi kejadian di mana kendaraan rusak dan puing-puing berserakan di area tersebut. Otoritas Israel menyebut setidaknya 9 orang terluka dalam serangan ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel mengancam akan menguasai wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani. Sebelumnya militer Israel menghancurkan jembatan di atas sungai tersebut. Ini menjadi pertama kalinya pejabat tinggi Israel secara gamblang menyebut rencana pengambil alihan wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Israel mengungkapkan rencana pembentukan zona penyangga demi memperkuat pertahanan negaranya. Sungai Litani merupakan wilayah strategis di Lebanon. Kawasan ini menjadi titik sensitif dalam konflik kedua negara. Khawatir akan kelangkaan pasokan BBM, antrean panjang pengendara terjadi di SPBU di sejumlah negara bagian di India. Polisi terlihat membantu mengatur antrian serta mengumumkan imbauan agar masyarakat tidak mempercayai rumor terkait kelangkaan bahan bakar. India sangat terpukul oleh terganggunya pengiriman energi melalui Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang kini telah memasuki minggu keempat. Sementara di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan keadaan darurat energi nasional sebagai tanggapan atas konflik di Timur Tengah dan menyebut ancaman mendesak terhadap pasokan energi negara tersebut. Marcos mengatakan telah membentuk komite untuk memastikan kelancaran pergerakan pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar. Rencananya pada Kamis besok, para pekerja transportasi, komuter, dan kelompok konsumen akan mogok kerja selama 2 hari sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar. Sementara itu di tanah air, merespons wacana work from home bagi ASN dan pegawai swasta sebagai upaya penghematan BBM, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan. Pemerintah sepakat menyampaikan hasil keputusan dalam 1 suara setelah mendapat arahan langsung dari Presiden.
Tito menegaskan pemerintah siap jika skema WFH sehari dalam sepekan diterapkan. WFH sudah didapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi, didampingi juga Menko PMK. Saya yakin nggak akan masalah, karena kita bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH, bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25% untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah supaya nggak lari-lari kemana-kemari yang nanti malah nambah BBM. Dulu zaman COVID mereka wajib untuk handphonenya on. Setelah itu mereka mendaftar jam 7.30 mereka absen online dan kemudian handphone wajib on. Dari situ nanti petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya harus dibuka. Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di jalan-jalan kan ketahuan gitu. 4 minggu sudah perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran berlangsung, kini dampaknya mulai dirasakan sejumlah negara di dunia, yakni krisis BBM dan energi. Belum lagi ada rencana Amerika akan melakukan serangan darat ke Iran, sehingga diperkirakan krisis energi akan semakin parah. Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Pak Yose, Mbak Fauzia, selamat petang semua. Ya, selamat sore, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Baik, saya ingin ke Pak Yose terlebih dahulu. Pak Yose, bahwa tadi kita sudah menyaksikan kondisi di sejumlah negara tetangga, bahkan Eropa dan Amerika Serikat yang mulai mengalami krisis BBM. Dari analisa Anda, sudah berapa genting kondisi pasokan minyak dan energi di dunia saat ini, Pak Yose? Ya, memang kalau kita lihat terutama untuk daerah kita sendiri ya, kawasan di Asia Tenggara serta East Asia ini cukup tergantung kepada pasokan minyak dari Timur Tengah. Sementara mungkin di negara-negara lain atau di kawasan lain ketergantungannya tidak sebesar daripada ketergantungan di kawasan ini. Makanya tadi juga kita bisa lihat berbagai berita-berita yang muncul lebih banyak di kawasan Asia ini, entah itu di India ataupun juga di Filipina dan Thailand, serta daerah kawasan Asia Timur serta Asia Selatan. Karena memang hampir 80% dari pasokan minyak di Timur Tengah itu ditujukan ke negara-negara di kawasan ini. Oke. Ya, itu tentunya pasokannya akan sangat terganggu sekali ketika Selat Hormuz ini masih belum bisa bekerja dengan baik. Nah, itu di satu sisi ada permasalahan dengan supply. Permasalahan yang lainnya adalah dengan harganya. Harganya juga tentunya sudah meningkat tajam. Jadi walaupun suplainya tersedia, belum tentu juga harganya ini kemudian bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan itu yang kita sudah lihat sekarang ini. Di Indonesia mungkin masih belum terlalu terasa karena pemerintah masih bersedia untuk memberikan subsidi yang cukup besar. Pasokan pun juga kelihatannya masih bisa terjaga karena kita sendiri memang masih mempunyai refinery ataupun juga mempunyai beberapa produksi-produksi yang datangnya di dalam negeri. Tapi kelihatannya ke depan-depannya kita harus memikirkan hal yang lebih strategis tentunya. Sebenarnya krisis energi yang sekarang ini terjadi itu bisa menjadi momentum juga untuk transisi energi yang sekaligus meningkatkan energy security. Dan ini yang kejadian di negara-negara Eropa misalnya pada tahun 2022 dengan serangan Rusia ke Ukraina. Mereka menjadi momentum untuk transisi energi. Dan ini yang kelihatannya kawasan ini pun juga harus belajar dari kejadian-kejadian tersebut. Oke, bahwa kondisi suplai energi di Indonesia ini masih dapat dikategorikan aman setidaknya untuk saat ini, termasuk juga terkait dengan harganya. Saya ingin ke Mbak Fauzia, bahwa ditutup totalnya Selat Hormuz membuat banyak negara mulai menekan Amerika Serikat dan juga Israel untuk menghentikan perang. Apa sesungguhnya langkah yang harus ditempuh negara-negara yang terdampak krisis terhadap Amerika Serikat dan Israel, Mbak Fauzia? Tentu, terima kasih Mas Dipo. Tentu kita lihat bahwa saat ini negara-negara berusaha untuk segera mendeeskalasi konflik ini atau perang ini melalui berbagai cara. Salah satunya
melalui berbagai mediasi-mediasi yang dilakukan oleh negara-negara Teluk terutama yang sangat terdampak saat ini. Kita lihat bagaimana tentu negara-negara punya persepsi dan juga dampak yang berbeda terhadap energi ini, begitu bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yose juga tentang ketergantungan Indonesia misalnya terhadap minyak itu masih sangat rendah meskipun dibandingkan oleh negara-negara lain di misalnya Singapura atau Filipina. Misalnya Singapura, tapi di Singapura tentu saja memiliki reserve oil yang baik dan cadangan yang baik. Sedangkan Filipina saat ini sudah menyatakan state emergency dalam konteks memang bagaimana dampak keterbatasan minyak yang distribusi ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita lihat juga bagaimana sebenarnya negara-negara juga sudah mulai menahan untuk mengekspor kemampuan sumber daya alamnya, yang kita lihat bagaimana misalnya Thailand membatasi sumber daya minyak yang dikirimkan ke Kamboja misalnya, yang saat ini sangat membuat dampak-dampak di Kamboja sendiri sudah mulai terasa. Nah, kalau kita lihat memang hampir semua negara tentu menginginkan agar konflik ini segera terdeeskalasi dan tidak hanya melalui diplomasi yang sifatnya multilateral seperti yang dilakukan melalui PBB, tapi juga melalui bilateral dan multilateral lain seperti OKI maupun di negara Teluk. Dan satu yang mungkin kita juga pahami adalah beberapa back channel diplomasi juga mulai dilakukan oleh negara-negara, karena memang dampaknya tidak hanya mengikat pada negara-negara Teluk maupun Middle East saja, Timur Tengah, tapi juga negara-negara lain, dan salah satunya merupakan kawasan Asia Tenggara, Mas Dipo. Oke, deeskalasi ini menjadi poin yang kemudian terus disuarakan oleh sejumlah negara agar perang di Timur Tengah mulai meredah. Dan saya menarik terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Yose bahwa momentum ini sebenarnya adalah momentum untuk transisi energi. Tetapi kita tahu juga pemerintah yang cukup kencang diwacanakan adalah upaya untuk kemudian mengkaji wacana WFH 1 hari bagi ASN dan juga swasta. Menurut Anda apakah ini cukup, Pak Yose? Kalau dalam jangka pendek mungkin bisa ya kita lakukan, dan ini mungkin bisa menolong juga, walaupun seperti yang tadi Pak Tito sudah sebutkan, harus kita lihat juga apakah kemudian dengan adanya WFH malah orang lagi lebih senang jalan-jalan, akhirnya transportasi tentu akan menggunakan lebih banyak BBM juga. Nah, harus ada cara-caranya. Ini berbeda sekali dengan waktu kita COVID kemarin. Ketika COVID kita mempunyai kesadaran sendiri untuk tidak jalan-jalan, untuk tidak kemudian ke sana kemari dan menggunakan berbagai kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Tetapi kalau kondisi sekarang WFH malah jangan-jangan malah membuat banyak pihak itu menggunakannya untuk jalan-jalan, dan konsumsi BBM tentunya akan makin meningkat juga. Sebenarnya satu hal lainnya yang perlu dilakukan dalam rangka energy security dalam jangka waktu yang menengah ya. Satu sisi kita tentunya harus mendeeskalasi dan mencari cara bagaimana suplai minyak ini, suplai BBM yang ada dari Timur Tengah terus bisa mengalir ke wilayah ini. Tetapi di satu sisi yang lain, negara-negara ini juga harus bekerja sama. Kita punya ASEAN, kita punya yang namanya ASEAN Plus 3 juga. Disinilah kemudian kerjasama masing-masing negara antara negara-negara ini menjadi penting untuk menjaga keamanan energi yang secara bersamaan. Kita nggak bisa melakukan menghadapi krisis energi yang mengintai sekarang ini sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama, dan oleh karena itu sebenarnya ASEAN ini mempunyai satu peran yang penting untuk itu dan mempunyai mekanisme untuk itu. Sayangnya memang Indonesia belum menggunakan platform ASEAN itu secara optimal. Kita ketahui Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo, nggak pernah melirik ASEAN, apalagi menggunakan ASEAN untuk berbagai kepentingan seperti sekarang ini, untuk misalnya menanggulangi krisis energi yang sekarang ini makin meningkat.
Dan sebenarnya kita bisa menggunakan itu serta juga tentunya meningkatkan pengaruh Indonesia juga di kawasan ini. Oke, bahwa krisis energi yang mengintai ini menjadi ancaman nyata dan di tengah harapan deeskalasi justru Amerika Serikat menambah dan juga mengirim 3.000 pasukan elit Angkatan Darat ke Timur Tengah dan ada wacana untuk kemudian melakukan serangan darat ataupun perang melalui jalur darat. Seberapa besar bahayanya saya akan tanyakan ke Mbak Fauzia, tapi tahan dulu Mbak Fauzia. Kami akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim ia telah menang dalam perang di Iran. Saat berbicara dengan para wartawan di Washington DC Selasa waktu setempat, Trump menekankan dirinya bukan mengakhiri perang, tetapi sudah memenangkannya. Ia pun menuding media-media terus mempertahankan berita bohong. You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. Kita akan bahas terkait dengan serangan darat masih bersama dengan Direktur Eksekutif CSIS Bapak Yose Rizal Damuri dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Mbak Fauzia Cempaka Timur. Saya ingin ke Mbak Fauzia terlebih dahulu bahwa Amerika Serikat mengklaim telah menang di Timur Tengah, tetapi di sisi lain pemerintah Amerika Serikat juga menambah 3.000 pasukan ke Timur Tengah, pasukan elit Angkatan Darat. Penumpukan kekuatan ini membuka kemungkinan skenario yang lebih luas, seperti potensi operasi langsung atau darat di Iran. Menurut Anda, Mbak Fauzia, apakah AS akan nekat menempuh serangan darat ke Iran? Tentu kita dengar juga bersama selain pengumuman terkait dengan dikirimkannya pasukan elit tersebut yang 82nd Airborne Division, tapi juga hal ini bersamaan dengan saat ini dilakukannya statement Trump terkait dengan negosiasi yang dilaksanakan di Pakistan begitu dengan pihak Iran, yang meskipun Iran juga menyatakan bahwa tidak ada negosiasi. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya yang harus dilihat bukan pada konteks apa yang dinyatakan Trump, tapi apa yang dilakukannya. Nah, tadi salah satunya telah disampaikan bahwa ada 82nd Airborne Division yang sudah dikirim, tapi juga kita lihat pengiriman pasukan elit helikopter yaitu 160 SOAR, yaitu Night Stalker, juga dikirimkan untuk sebagai bagian dari Special Forces. Nah, dikirimkan juga 75 Ranger Regiment yang biasanya dilakukan untuk sifatnya light infantry dan Delta Force yang saat ini juga dikirimkan ke daerah Timur Tengah. Nah, hal ini tentu melihat bagaimana berbagai macam skenario-skenario yang mungkin dilakukan jika memandang salah satunya tadi pasukan infanteri dikirimkan ke sana. Possible skenario yang paling memungkinkan tentu adalah penyerangan ke Kar Island yang meskipun sudah dilakukan beberapa pekan yang lalu oleh Amerika Serikat untuk menyerang salah satu instalasi refinery yang dimiliki oleh Iran begitu. Nah, dalam konteks ini tentu Kar Island menjadi possible entrance bagi pasukan darat Amerika Serikat, meskipun tentu saja bukan berarti resikonya tidak besar bagi Amerika Serikat, karena kita ketahui bersama bahwa ini juga merupakan tempat yang sangat kritis bagi Oke, silakan Mbak Fauzia. Ya, nah kita lihat juga bagaimana beberapa tempat-tempat military base yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini sudah diminta untuk dikosongkan. Nah, hal ini sudah disampaikan oleh salah satu spokesperson dari IRGC begitu yang menyampaikan bahwa ultimatum untuk negara-negara Teluk untuk mengosongkan military base Amerika Serikat. Nah, kita lihat juga bagaimana ini akan berdampak pada taktik yang dilancarkan oleh Amerika Serikat jika benar-benar melancarkan serangan darat ke Iran dalam konteks 5 hari janji untuk menghentikan serangan yang disampaikan oleh Presiden Trump. Oke, tapi pertanyaannya Mbak Fauzia, ketika Amerika Serikat betul-betul melakukan serangan darat ke Iran, dampak terburuknya apa? Tentu saja kita lihat bagaimana sebenarnya Iran telah menyiapkan diri dalam melakukan strategi pertahanan yang dimilikinya dalam konteks Mosaic Defense ini sudah dipersiapkan selama lebih dari 40 tahun.
Dan salah satu statement yang sampai saat ini masih disampaikan oleh juru bicara maupun menteri yang berasal dari Iran adalah bagaimana mereka sangat siap jika Amerika Serikat maupun Israel memutuskan untuk serangan darat ke Iran dalam waktu yang dekat begitu, karena memang beberapa video informasi yang dikeluarkan oleh sumber resmi Iran menunjukkan bagaimana mereka masih memiliki kemampuan misil serta kemampuan-kemampuan lainnya yang belum pernah ditunjukkan oleh Iran dalam berbagai macam serangan sebelumnya begitu. Jadi Iran menunjukkan bagaimana dia masih menahan diri untuk tidak mengeluarkan semua kemampuannya. Dan tentu saja ketika ditanyakan apa resikonya, resiko terbesar tentu adalah semakin banyaknya korban dari pihak Amerika Serikat jika memutuskan tetap untuk melakukan serangan darat dalam kondisi saat ini. Oke, saya ingin ke Pak Yose bahwa tadi kita sudah dengar juga bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim telah menang di Timur Tengah. Analisa Anda apa makna dari klaim sepihak ini? Klaim seperti ini tentunya bisa dilakukan oleh berbagai masing-masing pihak ya, tetapi sebenarnya kan waktu yang dipunyai oleh Presiden Trump sendiri sangat terbatas. Ya kita ketahui bahwa pada bulan November nanti akan ada midterm election yang tentunya dengan kalau terus perang ini terus berkepanjangan, ini akan sangat berpengaruh juga terhadap domestik politik di Amerika Serikat. Dan oleh karena itu tentunya Amerika Serikat mempunyai sangat banyak interest untuk menghentikan ataupun juga dalam tanda petik memenangkan memenangkan perang yang berada sekarang ini dengan segala kemampuan mereka. Dan ini yang ditakutkan karena kemudian kelihatannya Iran akan bersedia untuk lebih banyak lagi terjun ke dalam peperangan ini yang tidak memperhitungkan apakah korban-korban di Iran sendiri sudah cukup banyak saat ini. Jadi ini dianggap sebagai collateral damage yang sayangnya memang kemudian tidak menjadikan salah satu pihak menghentikan serangan-serangan tersebut. Oleh karena dan permasalahan yang lebih penting lagi adalah Iran kemungkinan akan bisa juga menarik berbagai negara-negara di Teluk, negara-negara Teluk ini untuk terlibat langsung di dalam peperangan tersebut. Saat ini pun juga serangan-serangan Iran itu sudah ditujukan kepada negara-negara Teluk ini, dan ini yang akan tentunya memperbesar lagi implikasi ataupun dampak dari peperangan ini, terutama dari sisi pasokan energi dan juga tentunya harga minyak dunia yang akan terus melambung kalau memang kemudian negara-negara Teluk pun juga akan terlibat langsung di dalam peperangan yang terjadi sekarang ini. Oke, dan informasi terbaru yang kami dapat bahwa berdasarkan kutipan dari Reuters, 10.000 militer pasukan Amerika Serikat telah dikirim ataupun sedang dikirimkan ke Timur Tengah. Anda membacanya, Mbak Fauzia, apakah ini betul-betul tindakan nyata bahwa Amerika Serikat betul-betul akan membuka peluang serangan darat? Tentu kalau kita lihat bagaimana yang dikirimkan adalah 10.000 pasukan tadi, ini merupakan sinyal eskalasi yang menurut saya agak kritis. Karena ini berjalan bersamaan, agak kritis karena berjalan bersamaan dengan keinginan untuk menormalisasi hubungan dengan Iran yang disampaikan berulang kali dalam statement yang juga baru-baru saja disampaikan oleh Trump. Dan tentu ketika setiap eskalasi militer berupa penambahan pasukan maupun misi-misi baru serta potensi serangan yang sifatnya darat, ini meningkatkan risk terhadap energi juga begitu, dan ini memperparah bagaimana keengganan kapal-kapal ini memasuki zona konflik. Meskipun disampaikan oleh Iran mereka bukan melakukan penutupan Selat Hormuz tapi melakukan pengontrolan secara de facto begitu Selat Hormuz. Nah, ini sebenarnya dengan pengiriman pasukan yang semakin banyak ini menunjukkan bagaimana akan
risiko semakin besar dan tentu saja tidak keengganan kapal-kapal ini untuk melewati Hormuz Strait dan skenario-skenario yang secara paradoks ini juga akan memperparah krisis energi begitu. Meskipun kita belum melihat bagaimana secara nyata, secara taktis apa yang dilakukan dan statement-statement Trump yang sebelumnya disampaikan mengirimkan 2.000 pasukan, mengirimkan 3.000 dan lain sebagainya. Kita dapat melihat sampai saat ini belum ada serangan darat. Nah, tapi kita lihat jika semakin banyak statement demikian, tentu keengganan kapal-kapal untuk melewati Hormuz Strait ini akan juga memperparah krisis energi dan tekanan terkait dengan dampak-dampak terkait krisis energi juga akan semakin besar. Meskipun kita hingga saat ini dan berjalannya 4 minggu belum ada kita lihat keinginan atau kenyataan Amerika Serikat menurunkan pasukan secara darat. Oke, saya ingin ke Pak Yose bahwa... Kalau boleh saya tambahkan Siap, silakan Pak sedikit. Yose. Martipo. Jadi begini, implikasi terhadap Amerika Serikat sendiri sekarang ini memang masih kecil. Di Amerika Serikat kita tidak melihat adanya krisis energi. Minyak mungkin mengalami peningkatan harga, tetapi ini masih bisa ditanggung oleh Amerika Serikat. Sehingga permasalahannya bagi Amerika Serikat ini bukanlah permasalahan krisis energi. Jadi selama ini mereka masih bisa fine-fine aja. Apalagi kemudian dengan kondisi yang sekarang ini ada, US dollar itu semakin menguat posisinya, semakin dicari orang untuk menjadi reserve, untuk menjadi cadangan devisa, menjadi pegangan untuk investasi. Jadi kondisi yang ada sekarang ini tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perekonomian Amerika. Yang bisa menghentikan Amerika Serikat sekarang ini adalah domestik politik yang terjadi di bulan November nanti. Oke, artinya Anda ingin menyebut bahwa eskalasi perang di Timur Tengah yang meningkat justru menguntungkan Amerika Serikat? Ya, bukan menguntungkan, tetapi paling tidak memberikan implikasi yang besar kepada Amerika Serikat. Mereka masih bisa memasok menggunakan berbagai cadangan-cadangan minyak mereka sendiri ataupun juga berasal dari tempat-tempat lain di luar dari Timur Tengah. Jadi sekarang ini bagi Amerika Serikat itu yang harus adalah membuat peperangan ini dimenangkan secepat mungkin, dan kalau diperlukan mungkin bukan dalam arti kata menurunkan pasukan darat secara besar-besaran seperti misalnya ke Irak atau ke Afghanistan, tetapi melakukan berbagai serangan-serangan yang sifatnya lebih terarah dan lebih jitu dengan mengandalkan pasukan-pasukan khusus mereka. Seperti apa yang mereka sudah coba perlihatkan di dalam kasus Venezuela kemarin. Dan ini tentunya akan bisa lebih meningkatkan lagi, karena tentunya Iran tidak akan tinggal diam juga. Mereka akan membalasnya dengan cara yang mungkin sama juga, dengan melakukan teror kepada negara-negara teluk di sekitarnya yang lainnya yang selama ini belum terlibat secara langsung. Oke, tentu harapan kita semua bahwa deeskalasi di Timur Tengah terkait dengan perang yang terjadi ini terus mengalami penurunan sehingga tidak terjadi peningkatan eskalasi terkait dengan perang di sana. Terima kasih Pak Yose Rizal Damuri dan juga Mbak Fauzia Cempaka Timur telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir usai jeda dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman video peluncuran rudal yang diarahkan ke sejumlah target di Israel. Serangan ini juga menyasar pangkalan-pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat di sejumlah negara teluk. Kompas Petang kembali dengan informasi dari Korps Garda Revolusi Iran yang merilis rekaman video peluncuran rudal yang diarahkan ke sejumlah target di Israel.
Rudal Iran memicu sirene serangan udara di kota terbesar Israel, Tel Aviv. Serangan ini juga menyasar pangkalan-pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk seperti Kuwait, Yordania, dan juga Bahrain. Garda Revolusi Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ini telah dihantam oleh sistem rudal berpemandu presisi berbahan bakar cair dan padat serta rentetan drone serbu. Selasa malam waktu setempat, rudal Iran yang masuk ke langit Yerusalem membuat sirine peringatan di kota ini kembali berbunyi. Rudal-rudal Iran yang menyasar Israel mematahkan klaim Amerika Serikat yang menyebut kekuatan rudal Iran telah berkurang signifikan. Sementara itu di kota Ahmedabad, India, para pengendara harus mengantre panjang di pom bensin karena pasokan bahan bakar menipis akibat krisis di Timur Tengah. Sejumlah konsumen kehilangan kesabaran, pasalnya antrean panjang tersebut telah berlangsung selama 5 hari terakhir. Sementara di Dhaka, Bangladesh, kendaraan mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU usai beberapa SPBU ditutup. Asosiasi pemilik pompa bensin Bangladesh memperingatkan beberapa SPBU mungkin terpaksa ditutup sambil mendesak pihak berwenang untuk memperketat keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di pom bensin. Tambah di Kompas Petang, saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah berita lainnya. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan terhadap sasaran militer di Iran pada Selasa waktu setempat. Dalam sebuah postingan di X, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 9.000 sasaran militer di dalam wilayah Iran, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur rezim Iran. Reuters tidak dapat memverifikasi lokasi dan tanggal rekaman tersebut. Selain itu, tidak ditemukan versi video yang diunggah secara daring sebelum 24 Maret. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel mengancam akan menguasai wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani. Sebelumnya, militer Israel menghancurkan jembatan di atas sungai itu. Ini menjadi pertama kalinya pejabat tinggi Israel secara gamblang menyebut rencana pengambil alihan wilayah itu. Menteri Pertahanan Israel mengungkap rencana pembentukan zona penyangga demi memperkuat pertahanan negaranya. Sungai Litani merupakan wilayah strategis di Lebanon. Kawasan ini menjadi titik sensitif dalam konflik kedua negara. Kompas Petang kami akhiri, saudara. Akhir kata saya Dipun Berbahagia. Dan saya Maidop Elfrina berterima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan